Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fad'a li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana bi niyati du'a wal qabul wa tamami kulli sul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan dafi'atan li kulli syarr jaribatan li kulli khair lana wa ladina masyayikhina ahbabin. أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى قال عفاف الموت على دين الإسلام جامعا نجدنا محمدا في شرف وعلى ما نوى به شرف الصالح إلى الرحمن وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وعلى أصحابه الكرام بسر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صلى الله عليه من الضالين آمين. Mana sekarang? Wakana Ustadzuna Syekh Al-Imam Sadiduddin. Sudah niat, baca niat, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wal injila wal injila wal istifada wa aj'al at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ilaihi wa ta'ala khairan wa alillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala syaikhul mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari fid dharain amin. Wa kana ustadzuna, wa kana lan ono sapa ustadzuna guru kita Syekh Al-Imam kang dadi imam, kang dadi pemimpin Sadiduddin, kang dadi penguwati agama, gelarnya ya Sadiduddin, kang dadi ya apa tak terjemah Bang Sadiduddin? Penguat, asalnya Sadid benar ya. Asy-Syairazi yaiku Imam Asy-Syairazi yaqulu ngendika sapa ustadzuna, dan guru kami Syekh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syairazi berkata, qala masyaikhuna, qala ngendika sapa masyaikhuna, guru-guru ingsun, guru kita. Jadi beliau mengatakan perkataan guru-gurunya, berkata guru-guru kami, man utai sapane wong iku aroda ngarepaken sapa man an yakuna ing yen to ana, an yakuna ing yen to ana apa ibnu anake, sapa ibnu anake man iku aliman alim. Ya, sopo ya barang siapa yang ingin agar anaknya menjadi orang alim, gitu bahasa Indonesianya. Jadi barang siapa yang ingin agar anaknya itu jadi orang alim, bayam bagi mongko sayukjo opo an yuraiya ngrekso sapa wong sapa man al ghuraba ing wong-wong asing
minal fuqaha'i saking pira-pira ulama ahli fikih, ulama sing ahli agama. Ulama sing ahli agama. Barang siapa yang ingin agar anaknya jadi orang alim, maka hendaklah memelihara dan menghormati para ulama yang ahli agama yang datang dari luar kota. Itu ghuraba, orang asing yang datang tapi dia ulama. Jadi kalau ada ulama datang itu supaya dimuliakan, ya, diagungkan. Itu ketika orang itu kalau ada ulama mesti menghormati, mengagungkan, salaman, ya. Bahkan kalau punya anak selalu diajak, "Iku salaman iku wong alim iku," ya, diajak begitu, dimintakan doa. Itu pasti gitu loh. Anaknya jadi orang alim walaupun bapaknya biasa. Walaupun bapaknya biasa, orang awam, ya, enggak tahu mondok, tapi nang ulama luar biasa menghormati. Kalau ada ulama datang ya. Apa? Selalu memperhatikan. Itu pasti nanti anaknya jadi orang alim, ya. Itu banyak contoh-contohnya baik sejak zaman dulu maupun zaman, ya, akhir-akhir ini kita sering meneliti, ya. Sering meneliti. Kalau zaman dulu seperti Imam Ghazali itu, ya, bapaknya itu biasa. Bapaknya itu orang biasa, Imam Ghazali. Cuma beliau ini walaupun orang biasa, kalau ada ulama datang itu datang, ya, kalau ada itu memperhatikan sambil nangis. Nangis, ya Allah, kula kepingin anak kula dados koyo ulama niki, ya Allah. Begitu apa? Ya, seperti itu. Maka subhanallah, walaupun ayahnya biasa Imam Ghazali itu, tapi anaknya jadi ulama-ulama. Imam Ghazali yang paling terkenal itu, ya, itu yang ahli, ya, Muhammad namanya, Muhammad Al-Ghazali. Itu yang terkenal, karangan kitabnya paling hebat. Jadi terkenal di seluruh dunia. Di antara kitab yang paling terkenal kitab Ihya. Itu bapaknya biasa gitu. Terus saudaranya Imam Ghazali sama-sama Al-Ghazali. Cuma Imam Ghazali yang terkenal ahli ngarang kitab itu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Begitu orang-orang dulu itu saking cintanya kepada Nabi Muhammad, ya. Jadi anaknya dinamakan Muhammad, bapaknya namanya Muhammad, kakeknya juga Muhammad. Jadi Imam Ghazali itu namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kalau saudaranya Imam Ghazali, Imam Ahmad, tapi Ahmad juga namanya Nabi, ya. Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Kalau Imam Ghazali yang Muhammad itu yang ngarang kitab-kitab yang terkenal termasuk Ihya. Kalau adiknya itu terkenal ahli ngasih nasihat, pidato itu ketika ngasih nasihat itu orang yang nangis saking ikhlasnya beliau memberi nasihat. Padahal ayahnya orang biasa. Begitu juga Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak, terkenal ulama yang ketika datang, wah, luar biasa, sak kota Mekah datang untuk menghormat. Loh, itu bapaknya orang biasa, bapaknya justru budak. Tapi bapaknya ini cinta kepada orang soleh, kepada ulama, ya. Kalau di zaman kita sekarang ini banyak, ya. Salah satu di antara yang saya tahu itu ya, ayahnya Ustadz Hasanuddin, ya, yang pengasuh Gubuk Kelaka itu kan terkenal. Beliau ini luar biasa, jamaahnya kalau ngaji itu penuh, masjid Jamek, masjid itu masjid penuh. Padahal itu ayahnya biasa. Ayahnya dulu biasa, saya kenal akrab, ya. Rumahnya di Kasinban itu. Bahkan pertama mungkin becak, mungkin kalau kemana naik sepeda. Tapi subhanallah kalau ada kiai ulama ngaji beliau datang dan menghormat. Saking menghormatnya sama guru-guru. Para ulama itu kalau naik sepeda pancal itu masih jauh, kelihatan gurunya sudah turun. Dituntun begitu, ya. Terus sampai tidak kelihatan guru itu, ulama sampai tidak kelihatan baru dinaiki lagi, seperti itu.
Tapi putranya semua padahal orang yang biasa, ayahnya itu putra-putranya jadi kiai, ya. Ya Ustadz Hasanuddin, terus adiknya Ustadz Syakur, punya pondok di Wakir sana. Terus saudara ipinya Ustadz Salim Nur itu juga punya pondok, tapi ayahnya biasa, ya. Itu banyak, ya. Jadi maka ini pelajaran. Mungkin orang tua kalian, ya, itu kalau baik sama guru-guru penguasa ulama pasti nanti anaknya ini janji sudah diteliti oleh para ulama, ya. Begitulah nanti kalian kalau sudah punya keluarga, punya anak, ini harus kalau kepingin anak-anaknya, cucunya jadi orang yang alim, harus cinta kepada orang alim, harus sayang, harus menghormat orang-orang alim, terutama orang alim yang dari luar, ya, orang asing, apalagi yang dari negeri yang terkenal seperti dari Yaman itu terkenal, ya, terutama Tarim, Yaman, Tarim itu itu terkenal, ya, orang-orangnya itu para wali itu seperti rumputnya, ribuan wali, saking ya baiknya orang tua mereka dalam mendidik anaknya, ya. Itu ketika datang itu, ya, dihormati, dimuliakan, itu akan pasti anak-anaknya nanti jadi, ya, orang alim, ya. Alhamdulillah di pesantren ini sering didatangi ulama-ulama dari luar negeri, ya. Nah, misalnya itu selalu mendapatkan doa itu termasuk anugerah dari Allah, ya. Kalau pondok itu ditamoni, didatangi dari tamu ulama dari luar negeri dan ulama yang terkenal dekat dengan Allah. Udah, beliau mengatakan barang siapa yang ingin anaknya jadi orang alim, maka hendaklah menghormati, ya, memuliakan orang-orang asing dari para ulama yang ahli agama, wa yukrimahum, dan memuliakan mereka. Sebenarnya yuraiya itu memelihara, menjaga, dan wa yukrimahum, lan mulyakno para ahli fikih, para ulama yang ngerti agama yang dari jauh terutama, wa yu'azzimahum, lan ngegungno, jadi memuliakan mereka dan mengagungkan mereka. Memuliakan mereka dan mengagungkan mereka. Wa yu'tihim syai'an, lan maringi sapa man, ya, maringi sapa man syai'an ing suwiji-wiji. Jadi walaupun remeh, tapi krana saking kepingine oleh barokah ulama itu loman, kapan duwe, walaupun duwe duit, ya, sedikit itu nyalami, ya. Itu orang-orang soleh itu begitu Nah, ketika loman kepada orang alim itu anaknya, subhanallah, anaknya jadi orang alim dan anaknya jadi orang yang dekat dengan ulama-ulama. Itu sak duwine, itu banyak orang-orang solehin gitu loman, ya, kepada ulama-ulama terutama yang datang dari, ya, negeri yang jauh. Terus wa illam yakun, mongko lamun ora ana sapa ibnuhu ana iman iku aliman alim, yakunu mongko ana apa hafiduhu putune man iku aliman alim. Jadi ini sesuai dengan pengalaman, ya, penelitian para ulama dulu. Pokoknya ana wong mulyakno lan ngegungno ulama-ulama, apalagi ulama yang datang dari jauh, itu pasti gitu loh, anaknya jadi orang alim. Kalau anaknya tidak jadi alim mesti cucunya pasti, ya Pak. Kalau cucunya tidak mesti cucunya lagi pasti itu apa. Tidak mungkin ada orang alim yang mulia, ya, ulama besar, kecuali pasti kalau bukan ayahnya orang yang cinta kepada orang alim, mungkin kakeknya.
Itu apa? Ya, jadi barokai mbah-mbahe biyen pasti ono sing sangat menghormati para ulama, ya, sangat dekat dengan ulama sehingga cucunya jadi ulama, ya. Seperti yang dikisahkan dalam Al-Qur'an ceritanya dalam surat Kahfi itu loh ya, surat Kahfi kan Nabi Isa meguru sama Nabi Allah Khadir, ya. Tapi Nabi Musa, ya, Nabi Musa meguru sama Nabi Khadir. Oleh Nabi Khadir sampean lek meguru nang aku kudu sabar. Ini pelajaran. Jadi murid itu kudu sabar. Dilatih sabar sih. Lek gak sabar gak iso. Kata di antaranya ojo takon-takon sih, ya, ojo takon sing macam-macam, ya, durung wayahe, wis meneng ae, diterima apa sing teko aku. Ya, katanya nggih, ya. Ternyata dalam perjalanan ya ndak sabar. Ya, jadi ada diajak naik perahu, ya, sudah ndak boleh bayar sama, ya, yang punya perahu, perahunya dilobangi oleh Nabi Khidir, dilobangi. Akhirnya Nabi Musa marah, ya apa kamu ini? Perahu baik-baik dilobangi, ya. Padahal kita tidak boleh bayar, kita mestinya terima kasih. Ya, kamu tidak sabar kan? Saya suruh diam. Saya apa yang lakukan pasti ada tujuannya, ada hikmahnya. Ya. Akhirnya termasuk setelah turun, ya, masuk ke kampung. Kampung itu orangnya medit-medit loh. Jadi minta air saja ndak dikasih, ya, untuk minum. Akhirnya ada rumah mau roboh, dindingnya itu mau roboh. Akhirnya oleh Nabi Khadir diluruskan. Jadi dengan tangan beliau langsung jejek menjadi bangunan rumah yang tadi miring mau roboh itu menjadi lurus, ya. Nabi Musa ndak terima. Ya apa kamu yang ngomong medit-medit aja didandani. Jar ini cek roboh. Ya, itu loh, sampean ndak sabar lagi kan tanya. Ya, akhirnya sampai 3 kali, ya ya wis lek ngono sampean gak kuat dadi muridku sebab sampean gak sabar. Ini pelajaran-pelajaran terus walhasil terus diterangno. Apa kok perahu mang tak rusak, tak bolongi? Iya, sebab sing duwe perahu iki wong melarat, ya. Keluarga sing penghasilan sehari-hari sing dipangan ya dari hasil ini. Lah di sana tempat seterusnya perjalanan ini ada penguasa zalim. Ada penguasa zalim, pokoknya ono perahu api mesti dirampas. Lah aku dikongkon Allah saaken nek sampai dirampas perahu iki saaken iki. Perahu iki guteki keluarga gak duwe setiap hari makannya dari penghasilan ini, lek dirampas lek gak iso mangan. Supaya gak dirampas tak bolongi peraune. Barang dibolongi terus lewat ada penguasa zalim mau merampas itu, kelihatan perahunya rusak, gak sida dirampas. Paling-paling kok dandani entek piro. Nah, seperti itu Nah, terus yang inti ceritanya di sini yang ada hubungannya umamang kate robo apa kok tak lurusno, sebab sing duwe umah iki anak yatim. Sedangkan wa kana abuhuma sholihah. Jadi 2 anak yatim di rumah ini, terus di situ ada harta peninggalan, lek sampai robo umah iki dirampas karo wong-wong harta peninggalane. Sedangkan ayahnya ini orang soleh katanya. Ayahnya orang soleh, maka anak cucunya dijaga oleh Allah. Malah menurut sebagian ulama ahli tafsir itu ayah yang ketujuh. Jadi bapak yang ketujuh, mbahnya yang ketujuh itu orang alim, orang soleh, ya. Itu cucunya yang ketujuh dijaga oleh Allah, ya, berkat kakeknya yang ketujuh itu orang soleh, orang yang dekat dengan Allah, orang yang cinta sama ulama, maka anak cucunya dijaga. Seperti itu, ya, kalau siapapun yang kepingin anak cucunya jadi alim harus cinta kepada orang alim, menghormati orang alim, senang loman kepada orang alim, pasti anak cucunya, ya, dijadikan. Kalau anaknya belum, pasti cucunya.
cucunya belum, cucunya lagi, begitu apa? Pasti. Tidak ada orang yang jadi ulama besar pasti atas-atasnya apa? Ada itu sambung, ada kakeknya mungkin yang keberapa itu orang yang alim yang cinta sama ulamanya. Sudah kembali. Wa min tauqiril muallimi lan iku setengah saking mulyakna guru sing ngajar. Wa min tauqiril muallimi lan iku setengah saking mulyakna guru Allah yamsya utawi yento. Jadi mubtada muakhar ya. Min tauqiri khabar muqaddam lan iku setengah saking mulyakna guru Allah yamsya utawi yento ora mlaku sapa murid ama mau ing dalem ngarepe guru ya. Jadi diantara memuliakan guru termasuk memuliakan orang tua ya, kalau berjalan sama gurunya jangan di depannya guru ya. Jangan di depannya guru, tapi usahakan di belakangnya apa? Guru ya. Kecuali kalau guru itu kadang-kadang tidak mau begitu, kadang-kadang dijejeri gini loh, kadang-kadang justru dirangkul, tidak masalah itu, karena apa? Keinginannya gurunya gitu lah, Pak. Nah, kalau dipanggil gini, jejer karo aku, gak popo gitu lah, Pak. Ya, kadang-kadang wis kok awakmu disio, tidak masalah kalau disuruh. Cuma kalau tidak, sopannya murid itu ada di belakang gurunya, termasuk orang tua ya. Melaku apa ya, itu jangan di depannya orang tua ya, jadi di belakangnya ya, kecuali kalau khawatir ada bahaya ya. Wah itu anak isi apa untuk supaya wong tua ini gak kena bahaya ya, kecuali gitu loh, ada jalan yang bahaya atau ada mungkin takut ada duri atau ada binatang apa yang membahayakan, anaknya jaga di depan tidak masalah gitu. Cuma secara umum kalau apa tidak ada apa bahaya itu ya, anak jangan sampai berjalan di depan orang tua, termasuk di depan guru. Nanti diantara memuliakan guru hendaklah murid tidak berjalan di depan guru wala yajlisa lan ora yen to ora lungguh sapa murid maka nau ing nggon lunggune guru, ing nggon lunggune guru ya. Jadi seperti ini kan kursi biasanya disediakan guru ya, itu ya Pak, murid jangan tak nyoba lungguh ke kursi rek ya, kecuali kalau dipersilakan oleh gurunya, kecuali duduk di situ mungkin disuruh makili ngajar, kecuali ya. Tapi kalau enggak, jangan duduk di tempatnya apa? Ya gurunya, tempat duduknya gurunya. Sampai saya punya salah seorang guru saya ya guru saya banyak ya. Saya apa ya saking akhir-akhir ini guru-guru saya banyak yang sudah enggak kuat. Dulu sampai kembangil sambil ngirim anak saya yang di pondok mesti saya ngaji ke Habib Ahmad bin Husain bin As-Segaf Bangil. Itu beliau ganteni ayahnya, kakeknya juga ngajar ihya ya. Ganteni kakeknya itu duduknya ndak mau di padahal itu apa? Bukan duduk di kursi, duduk di baca itu persisnya ayahnya duduk dulu mana dia enggak persis gitu loh. Jadi agak geser sedikit. Sebab ini tempat duduknya ayah saya dulu. Saya enggak berani. Padahal ayahnya sudah wafat ini. Saking menghargainya seperti itu ya, Pak. Ya, jadi enggak mau duduk di tempat duduknya ayahnya atau di tempat duduk gurunya. Itu saking hormatnya. Terus wala yabtadi alan yento ora ngawiti sapa murid al kalama ing ngomong indau ana ing sandinge guru, ana ing sandinge utawa ing ngarepe guru. Illa biizni
kejaba kelawan izine guru. Jadi tidak berbicara di dekatnya guru atau di depannya guru kecuali dengan seizin guru itu. Jadi orang-orang soleh dulu itu luar biasa ya, adabnya itu loh. Jadi kalau bertamu kepada gurunya, kepada kiainya itu apa? Tidak berani, ngetok pintu tidak berani. Jadi nunggu di depan. Jadi nunggu berdiri di depan. Ya. Jadi sampai gurunya itu keluar. Ya, sampai begitu. Bahkan kadang-kadang guru-guru zaman dulu itu ngetes muridnya sabar apa gak sengaja ro dijarno kandang dibuka no. Bahkan ada yang gurunya itu ngetes ya. Jadi nalika ana muridé mau bertamu itu gak dibukano terus gurunya itu rumahnya tingkat dari atas ambil air disiram tekan dhuwur. Ya, sabar apa gak muridé Lek sabar wah alamat jadi orang besar. Ya. Kalau orang dulu sabar, iki guruku nguji ya. Tapi saiki wis gak kateni meguru nang ngopo aku mulai mangan teh ini gak dibuka disiram dadakno aku. Mulai meneh gak ngaji meneh ya. Mungkin begitu kalau sekarang. Padahal kalau dulu justru digitukan oleh gurunya, sabar ya. Jadi tidak dibuka-bukakan. Nah ini ketika bertamu baru dibukakan duduk itu diam ya. Tidak ngomong kalau tidak diajak ngomong. Tidak ngomong kalau tidak diajak baru nah, ono apa awakmu baru ngomong ya. Tapi kalau tidak akan apalagi tidak tanya macam-macam ya. Dan itu pun lihat kondisi gurunya ya. Jadi misalnya kati takon masalah apa misalnya curhat apa kok ternyata gurunya rupanya rodok gak enak awak atau mungkin kesel mari nandi, itu murid tahu diri wis lain waktu aja begitu bukan tahu gurunya kesel kadang-kadang wis takon gak mari-mari niku kurang sopan ya. Jadi begitu, tidak berbicara di dekatnya guru atau di depan guru kecuali dengan seizin guru. Kalau tidak diizini tidak ngomong ya. Jadi begitu orang-orang soleh zaman dulu begitu. Wala yukfiro lan yento orang ngakeno sapa murid al kalama ing ngomong indau ono ing sandinge guru. Jadi tidak ngomong ya, tidak memperbanyak ngomong di dekatnya guru ya, walaupun kepada guru itu apalagi gitu loh, apalagi bertamu nang guru atau kiai yang orang soleh ya, dadakno omong-omongan karo konco nih, kadang-kadang begitu. Dikono ono kiai ini ngomong-ngomong karo konco, ini sangat tidak sopan gitu loh, sangat nyinggung perasaan gurunya ya. Jangankan yang ditamoni orang alim atau kiai, sedangkan orang biasa aja kita bertamu, terus orang yang punya rumah ada di situ terus datai ngomong dewi, itu nemen ndak sopan ya. Ya seperti guru ngajar di sini, terus di situ ngomong-ngomongan, itu kurang menghargai guru, seperti itu. Yang kelihatan kadang-kadang dianggap sepele, tapi ini sangat menentukan akan manfaat dan barokahnya ilmu. Jadi barang siapa dan termasuk mengagungkan guru yang akan menjadikan ilmunya manfaat barokah, tidak berjalan di depan guru, tidak duduk di tempat duduknya guru, tidak mulai bicara di dekat guru itu kecuali dengan izinnya guru, dan tidak memperbanyak bicara, tidak banyak bicara di dekatnya guru itu ya. Ya, saya kira itu aja dulu. Wala ala ndak usah dulu sampai wala yukfirul kalama indahu. Titik sampai situ dulu. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang selalu beradab kepada guru-guru kita, selalu memuliakan orang-orang soleh, orang yang alim, sehingga kita semua dan anak-anak cucu kita seterusnya nanti dijadikan orang-orang yang ya soleh, orang-orang yang alim, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Mari baca sholawat tibbil qulub sekali, sholawat busyra sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. ربنا تقبل منا وانفعنا بسر الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.